Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan membahas terkait materi dampak sosial dan etika pemanfaatan sistem informasi. Yuk, mari kita bahas. Seiring berkembangnya teknologi, kita semakin dimudahkan dalam berkomunikasi. Berbagi informasi dengan keluarga, teman, ataupun partner kerja menjadi sangat mudah walaupun dipisahkan oleh jarak yang luar biasa jauhnya. Saat ini, laptop, iPad, dan smartphone canggih layar sentuh semakin bermunculan dengan versi yang terus diperbaharui. Tak hanya dapat berkomunikasi lewat suara atau pesan teks saja, bahkan jarak yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling bertatap muka dengan adanya fitur video call dengan akses internet yang memadai. Jaringan yang memadai tentu sangat mendukung segala bentuk pekerjaan berbasis teknologi, termasuk penggunaan internet yang menyediakan, menyimpan, dan memberikan berbagai akses informasi terkini untuk masyarakat. Perkembangan internet yang begitu pesat juga mendukung pemanfaatan sistem informasi, yang dimana sistem informasi ini merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang-orang yang menggunakannya demi mendukung operasi dan manajemen. Kita akan membahas lebih dekat lagi terkait pengertian sistem informasi, dampak penggunaannya, serta pemanfaatan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi tersusun dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini merupakan kombinasi dari prosedur kerja, informasi, individu, dan teknologi informasi yang terorganisir. Perkembangan teknologi sekarang ini tidak sedikit yang mengganggu hak privasi orang lain. Banyak kita temui sekarang ini menggunakan komputer yang sudah tidak seperti biasanya. Contohnya nih, seperti banyak beberapa oknum yang menggunakan komputer dengan gampang sekali untuk memperoleh informasi yang tidak sah atau yang ilegal. Membacakan perangkat lunak bisa mempunyai pengaruh terhadap apresiasi orang terhadap pentingnya perilaku yang beretika. Dan mengambil hak orang lain tanpa menawarkan ganti rugi adalah sama dengan mencuri. Terlebih banyak kita temui beberapa orang menggunakan komputer dengan tujuan untuk mengganggu orang lain demi kesenangan atau hobi yang dapat memicu terjadinya tindakan kriminal. Tindakan kriminalitas yang semakin menjadi-jadi, yakni seperti cybercrime dan juga penipuan dalam dunia maya. Yang pertama, menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. Kedua, tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Keempat, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Kelima, menggunakan perangkat lunak yang asli. Keenam, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, misalnya mencantumkan URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak ataupun elektronik. Ketujuh, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. 8. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk
untuk masuk ke dalam sebuah sistem. 9. Tidak mengganggu dan tidak merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. 10. Tidak menggunakan ICT ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan gambarkan fakta dengan jelas. Temukan siapa yang melakukan apa, kepada siapa, dan di mana, kapan, serta bagaimana. Dan poin kedua yaitu definisikan konflik atau permasalahan dan identifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi yang terpengaruh. Permasalahan-permasalahan etika, sosial, dan politik selalu merujuk pada nilai-nilai yang lebih tinggi seperti kebebasan, privasi, proteksi, kepemilikan, dan lain sebagainya. Dan poin ketiga yaitu identifikasi para stakeholder. Setiap permasalahan etika, sosial, dan politik pasti memiliki stakeholder. Pastikan identitas individu atau kelompok yang merupakan stakeholder dapat dan apa yang mereka harapkan. Tentunya bermanfaat nantinya dalam merancang solusi permasalahan. Dan poin keempat yaitu identifikasi opsi yang dapat diambil. Mungkin kita akan menjumpai beberapa opsi yang tidak memuaskan semua pihak yang terlihat, namun beberapa opsi yang tersedia lebih baik dari yang lain. Kadangkala solusi etika yang baik mungkin tidak selalu seimbang dengan dampaknya pada stakeholder. Dan yang terakhir yaitu poin kelima, mengidentifikasi dampak potensial dari opsi yang dipilih. Beberapa opsi mungkin secara etika adalah benar, tetapi merupakan bencana dari sudut pandang yang lain. Opsi lain mungkin dapat berfungsi dengan baik pada satu kasus, tetapi tidak pada yang lain. Selalu kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana jika saya memilih opsi ini dan konsisten dari waktu ke waktu.